Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Compare head to head Menteri Keuangan yang baru dan yang lama antara Ibu Sri Mulyani dan Bapak Purbaya. Ibu Sri Mulyani, S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan S2 di University of Illinois Urbana-Champaign. Sedangkan Bapak Purbaya, S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, dan S2 di Purdue University Amerika. Pengalaman di pemerintahan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri PPN Bappenas tahun 2004 hingga 2005, Menko Perekonomian tahun 2008 hingga 2009, Menteri Keuangan tahun 2005 hingga 2010, dan 2016 hingga 2025. Sedangkan Bapak Purbaya, Ketua LPS tahun 2020 hingga 2025, Deputi Kemenko Marves 2018 hingga 2020, Stafsus Kemenko Maritim 2016 hingga 2018, Stafsus Kemenko Polhukam 2015 hingga 2016, Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden tahun 2015, dan Stafsus Bidang Ekonomi, Kemenko Perekonomian 2010 hingga 2014. Karir profesional Ibu Sri Mulyani menjabat Direktur Eksekutif IMF 2002 hingga 2004, menjadi Managing Director and Chief Operating Officer World Bank tahun 2010 hingga 2016. Sedangkan Bapak Purbaya sebagai Field Engineer di Schlumberger tahun 1989 hingga 1994, menjadi Senior Economist Dana Reksa Research Institute tahun 2000 hingga 2005, dan menjadi Direktur Utama Dana Reksa Sekuritas tahun 2006 hingga 2008. Statement kontroversi Ibu Sri Mulyani membayar pajak setara dengan zakat atau wakaf. Sedangkan statement kontroversi Pak Purbaya, IHSG bisa tembus 36.000 pada tahun 2035. Namun yang menarik, Indonesia pernah memberi pinjaman modal ke Bank Sentral Dunia, yaitu IMF pada tahun 2012, sebesar $1 miliar AS dalam bentuk surat berharga sebagai cadangan devisa negara. Logikanya, jikalau Indonesia mampu membeli saham sebesar itu, otomatis hutang dan pinjaman kepada IMF telah lunas. Namun kenapa Bank Indonesia mengendapkan uang ratusan miliar tanpa didistribusikan ke masyarakat, sedangkan pajak makin mencekik finansial mereka? Dan baru kali ini seorang Menteri Keuangan berani mengambil uang yang mengendap di Bank Indonesia sebagai modal 5 bank himbara supaya mendorong roda perekonomian secara merata. Dalam pasti dengan prinsip kiri memang mandiri, BRI, KBN, BNI, BSI, semuanya kita tidak. Jadi itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BNI 55 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, ya saya ambil. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama.
Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem ke perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi. Justru dengan gaya koboi yang ceplas-ceplos dan apa adanya ini, membuat rakyat Indonesia semakin optimis dan percaya kepada beliau untuk segera memperbaiki ekonomi Nusantara. Tanpa menambah tarikan pajak kepada masyarakat yang jelas-jelas membebani mereka. Jadi, kalau kalian di kubu mana, Ibu Sri Mulyani atau Bapak Purbaya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ludru undur diri, kita jumpa di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan.